Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, Liliana Tanusudibyo mengapresiasi acara Jagantara serta mengajak anak muda untuk menjaga warisan budaya Indonesia. Eksekutif Chairwoman MNC Group ini menilai peranan anak muda sangat penting untuk merawat budaya warisan bangsa. Jagantara atau Jaga Warisan Nusantara hadir sebagai wadah bagi semua kalangan untuk kreatif dan melestarikan produk warisan budaya Nusantara. Acara yang digelar di Asta Distrik 8 SCBD Jakarta Selatan mulai dari 29 Juli hingga 21 Agustus 2022 ini menampilkan beragam produk lokal seperti produk kuliner, sinema, kerajinan interior hingga fashion show. Untuk kita sama-sama peduli atas warisan yang sudah kita kembangkan ini. Jadi kita bersama anak-anak muda, kita menarik anak-anak muda untuk mereka lebih peduli lagi atas warisan yang sudah dikembangkan. Datang ke sini dan melihat semua karya wastra nenek moyangnya. Juga di sini kan ada acara-acara ya, acara permainan, lagu-lagu Nusantara, tari-tarian simpel. Kumpul dulu di sini untuk menikmati semua apa yang ada di sini, juga kuliner, juga nanti ada film dan lain-lain. Maka tentunya akan lebih mencintai budaya kita sendiri. Acara Jagantara diinisiasi oleh Warisan Budaya Indonesia Foundation yang melibatkan tokoh-tokoh yang peduli akan pentingnya menjaga budaya di Indonesia. Harapannya, warisan budaya Nusantara tetap lestari dengan keterlibatan anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Dari Jakarta, Estra Ambarita dan Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena Citayam Fashion Week ternyata merambah hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Iya, ntar lagi go internasional ini kan. Kita doakan bersama. Oke, salah satunya di Tuban, Jawa Timur, pemirsa. Ini sekelompok anak muda memanfaatkan zebra cross untuk berlenggak-lenggok layaknya model profesional. Mau kalah dengan Citayam Fashion Week, sekelompok anak muda di Tuban, Jawa Timur juga memanfaatkan zebra cross di sudut alun-alun untuk berlenggak-lenggok layaknya model di atas catwalk. Mereka menamakan kegiatan ini Tuban Fashion Week. Mereka berharap kegiatan ini menjadi wadah kreativitas para muda-mudi untuk menyalurkan bakat dalam dunia fashion. Ya bagus, terus menghibur juga bagi teman-teman juga, dan juga bisa menjadi wadah buat teman-teman muda yang mempunyai bakat seperti itu. Zebra cross sejatinya bukan merupakan tempat untuk melakukan catwalk. Semoga ya kreativitas anak muda ini bisa menemukan wadah yang tepat sehingga tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengendara di jalan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Iya, ini Citayam Fashion Week, Tuban Fashion Week memang lagi digandrungi karena akhirnya anak muda ini punya tempat dan juga kesempatan untuk menampilkan selera fashionnya dan juga mungkin sekali. mau jadi model tentunya. Betul sekali, tapi kalau kita lihat lagi ya ke depannya mungkin memilih lokasi itu juga penting karena fungsi dari zebra cross ini adalah untuk tempat menyeberang. Jangan sampai kita juga mengganggu arus lalu lintas dan juga pengguna jalan sehingga tidak menyulitkan orang lain. Betul nah, sekali. Deta tadi kan aku janji ini ada menu untuk makan siang hari ini. Kira-kira Deta bisa tebak gak? Aku pengen makan ikan sih. Kamu ada referensi soal ikan nggak? Pas banget ini. Ini ikan tapi ikan tongkol bakar sambal kacang. Udah pernah cobain belum? Belum. Biasanya tongkol digoreng biasa aja. Nah, gimana ini? Ini dia ada di wilayah Wat Galih di Lumajang, Jawa Timur. Kita lihat bersama ya. Deburan ombak dan semilir angin khas pantai selatan langsung menyapa saat tiba di pantai Wat Galih yang berada di desa Wat Galih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur. Tak hanya menyuguhkan panorama pantai yang indah, di tempat ini pecinta makanan laut atau seafood akan dimanjakan dengan sajian khas, yaitu ikan tongkol bakar sambal kacang. Yang membuat kuliner ini lezat karena menggunakan ikan tongkol segar dari hasil tangkapan nelayan setempat.
Kemudian dengan bumbu racikan, ikan tongkol pun dibakar. Dipadukan dengan sambal kacang yang gurih, jadilah kuliner yang siap menggoyang lidah Anda. Kuliner ini pun makin sempurna kala disantap sambil menikmati keindahan deburan ombak pantai Wat Gali. Rasanya cukup nyaman ya, enak juga. Terlebih memang di sini pemandangan pantainya sangat indah. Jadi selain menunya enak, pesona pantai juga menjadi hadiah tersendiri. Jadi memang kesannya sangat berbeda ya. Rasanya sesuai sih di lidah saya, rasanya bumbunya pas. Gitu, nggak terlalu manis juga dan juga nggak terlalu asin pas menurut saya. Makan di pinggir pantai ini gimana? Sensasinya gimana? Sensasinya beda ya tentunya. Kita bisa lebih rileks sambil lihat pantai tentunya. Untuk menikmati kuliner ini, pengunjung cukup membeli ikan segar seharga Rp60.000 per kilogramnya. Dan ditambah Rp10.000 untuk nasi serta sambal kacangnya. Bagaimana? Cukup terjangkau bukan? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya, ikan tongkol ini nggak pernah salah kalau dimakannya sama nasi putih yang lagi panas-panasnya. Betul sekali. Nah, tapi nggak cuma ikan tongkol ini, karena masih di Jawa Timur ini, tepatnya di Gresik. Ini jangan lewatkan juga. Ini ikan kutuk alias ikan gabus. Iya, tapi aku pengen yang berkuah. Apakah ini juga disajikan berkuah-kuah begitu? Berkuah dong. Ini kuah asam-asam dan kita lihat ya seperti apa penyajiannya. Aroma olahan ikan kutuk alias ikan gabus terasa saat pengunjung memasuki kolam pemancingan ikan di Desa Duduk Sampean, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rumah makan ini menjadikan olahan serba ikan kutuk sebagai sajian favoritnya, mulai dari asam-asam ikan kutuk, rica-rica, pepes ikan kutuk, dan ikan kutuk bakar. Para pecinta kuliner menyukai sensasi pedas berpadu dengan tekstur daging kutuk yang lembut, sehingga menghadirkan sensasi kelezatan yang menggugah selera. Sangat berbeda. Situasi seperti ini, kutuk dengan olahan-olahan asam manis, bakar, pepes, kelan, enak sekali. Sering setiap akhir pekan saat waktu luang, rutinitas kerja, liburan ke sini, tidak usah jauh-jauh. Sama keluarga juga, Pak? Sama keluarga, tadi sama anak-anak. Sajian khas petani tambak Gresik ini semakin populer di antara para pecinta kuliner. Selain sensasi kelezatan, sajian menu juga menghadirkan suasana tambak yang sejuk, jauh dari kebisingan kota. Kutuk itu merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dicari oleh warga sekitar sini. Jadi banyak warga hasil tangkapan kutuknya itu dikumpulkan untuk kita beli dan kita kelola di sini untuk dijadikan menu andalan di kafe ini. Menu tradisional khas petani tambak di Gresik bisa dinikmati dengan nasi putih maupun nasi jagung dengan harga Rp14.000 hingga Rp20.000 per porsi, tergantung menu yang dipilih. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ekor tuki atau anak penyu dilepas liarkan di Pulau Ketawai, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Anak tukik tersebut merupakan hasil penetasan secara alami oleh tim gabungan penyelamatan satwa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Siang. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Bernadetta Ginting. Saya Wilson Purba, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sekitar 400 ekor tukik jenis penyu hijau ini hasil penetasan alami yang dilakukan tim penyelamat Satwa Alobi Foundation dan Ditpolairut Polda Bangka Belitung. Pelepas liaran di Pulau Ketawai, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung ini untuk kepentingan konservasi dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain itu untuk mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga kelestarian alam.
untuk ditetaskan di daerah kawasan Bio Sungai Liat. Kemudian setelah 54 hari mereka berhasil untuk ditetaskan sebanyak kurang lebih 400 ekor tukik. Kemudian kita bawa ke Pulau Ketawa ini untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Tukik atau anak penyu ini berasal dari telur hasil sitaan tim Ditpolairut Polda Bangka Belitung dari pemburu liar di Pulau Galasa Bangka Tengah awal bulan Juni lalu, berjumlah lebih dari 2.200 butir. Pelakunya kini sedang diproses hukum. Kepada masyarakat yang ada di Bangka Belitung, mari kita sama-sama jaga karena kita sudah tahu ini adalah penyu termasuk hewan langka ya. Saat ini keberadaan hewan dengan nama latin Chelonia midas ini terancam punah karena faktor alam dan perburuan liar untuk diperjualbelikan. Pelepasliaran ini sekaligus menyambut Hari Konservasi Alam Nasional. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.